Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dapat keadaan sehat walafiat. Saya yakin sebagian dari Anda ini ada yang sudah menjalankan ibadah puasa, tapi sebagian lainnya mungkin yang terbanyak akan menjalankan puasa esok ya, tanggal 12 Maret 2024 sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Apapun pilihan Anda dan kapanpun Anda menjalankan ibadah puasanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal perkembangan terbaru kemungkinan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua umum itu pasca dia lengser menjadi presiden, atau bahkan saat dia masih menjadi presiden, karena Presiden Jokowi ini kan baru akan mengakhiri masa jabatannya nanti tanggal 20 Oktober 2024. Nah, kemungkinan Presiden Jokowi itu, atau Jokowi pribadi ya, bukan presidennya ya, menjadi ketua umum Partai Golkar, ini kata Wakil Ketua Umum Melkius Mekeng, ini terhalang oleh ketentuan internal partai atau yang sering disebut sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, karena dalam ADART dari Partai Golkar sudah diatur bahwa mereka yang akan maju menjadi ketua umum partai itu harusnya setidaknya 5 tahun setelah sudah menjadi kader Partai Golkar. Nah, sementara Jokowi sampai sekarang belum menjadi kader Partai Golkar. Soal yang sama sebenarnya sudah dikemukakan juga oleh mantan ketua umum Partai Golkar yang juga mantan wakil presiden 2 kali, Yusuf Kala. Dia juga menyatakan hal yang sama, bahwa Presiden Jokowi tidak mungkin jadi ketua umum Partai Golkar saat ini karena dia masih terhalang tadi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya yang mengharuskan seorang kalau mau jadi ketua umum partai itu ya setidaknya menjadi kader 5 tahun. Tetapi saya kira pernyataan dari Melkius Mekeng ini tidak boleh kita baca hanya sampai berhenti situ, bahwa karena terhambat oleh ADART. Sebab menurut dia bahwa Jokowi itu mungkin menjadi ketua umum Partai Golkar apabila aturannya atau ADART-nya itu diubah, dan untuk melakukan perubahan ADART itu harus melalui musyawarah nasional luar biasa begitu ya. Dan padahal kata dia kan sebenarnya kalau munasnya sendiri itu baru akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Artinya ketika Presiden Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Mengapa saya sebut selalu peluang terbesar dari Jokowi itu menjadi ketua umum Partai Golkar itu ketika dia masih menjabat sebagai presiden, ya pertama tentu saja dengan dia tetap masih menjadi presiden itu kan dia punya kekuatan penuh, baik dari sumber daya finansial atau keuangan negara maupun juga sumber daya kekuatan negara, aparatur penegak hukum dan lain sebagainya, yang memungkinkan dia untuk melakukan berbagai manuver politik sehingga dia bisa menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, sementara kalau dari sisi internal Golkar sendiri, ini kan menjadi semacam tradisi di kalangan Golkar bahwa mereka itu akan selalu memilih siapa yang jadi pemenang gitu ya. Terutama dalam Pilpres misalnya, mereka itu akan bisa berpindah kubu ketika misalnya ada salah satu kadernya yang tadinya tidak maju sebagai capres didukung Golkar, tapi kemudian kita menang, ya akhirnya yang menang ini bisa mengambil alih ketua umum Golkar dan Golkar kemudian bergabung dalam pemerintahan. Itu yang terjadi pada eranya Yusuf Kala yang juga disinggung oleh Melkius Mekeng. Pada waktu itu tahun 2004, pemilu 2004 kan Pak Yusuf Kala itu maju sebagai calon wakil presidennya dari Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada waktu itu dia tidak didukung oleh Golkar. Yang diusung oleh Golkar pada waktu itu adalah Jenderal TNI Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin Wahid, dan kemudian Pak JK ini berpasangan dengan Pak SBY diusung oleh Partai Demokrat dan partai-partai kecil lainnya. Nah, tetapi kemudian tidak lama setelah Yusuf Kala itu terpilih menjadi wakil presiden, makanya berlangsung Munas Partai Golkar di Bali, dan pada waktu itu Yusuf Kala maju menjadi ketua umum Golkar. Tetapi waktu itu dipersoalkan apakah dia pernah menjadi pengurus Partai Golkar selama 5 tahun. Jadi kelihatannya bukan soal
soal kadernya saja, tapi pengurus Partai Golkar ya selama 5 tahun. Dan kemudian ternyata terbukti bahwa Pak Yusuf Kalla itu pernah menjadi pengurus daerah di Sulawesi Selatan, pengurus daerah Partai Golkar, sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Dan seperti kita ketahui kemudian dia berhadapan dengan Akbar Tanjung yang sesungguhnya ini salah satu tokoh yang sangat berjasa membawa Golkar keluar dari turbulensi setelah pasca jatuhnya Orde Baru. Waktu itu dia branding menjadi Golkar baru yang pada waktu itu sering diplesetkan menjadi Golkar bau, karena bagaimanapun kan Golkar pada waktu itu adalah partai dari pendukung Orde Baru, jadi stigma dia bau-bau Orde Baru itu masih sangat kuat. Tapi kemudian terbukti Akbar Tanjung bisa melabuhkan kembali atau membuat Partai Golkar itu belayar gitu, tidak kandas bersama dengan Orde Baru. Tetapi kendati Akbar Tanjung berhasil membawa kemenangan bagi Partai Golkar, tetapi ketika kemudian perebutan ketua umum berhadapan dengan Yusuf Kalla yang menjadi wakil presiden, dan sementara Akbar Tanjung sebelumnya mendukung Wiranto dan Solahuddin yang dikalahkan oleh Prabowo, oleh SBY dan Yusuf Kalla, ya akhirnya daerah-daerah itu lebih memilih Yusuf Kalla ya karena Yusuf Kalla sejarah jadi partai penguasa. Dan kemudian tidak lama kemudian setelah dia menang telak melawan Akbar Tanjung, Yusuf Kalla membawa Golkar kembali ke pemerintahannya, menjadi partai koalisi di pemerintahannya SBY JK. Itu sisi pragmatis dari Partai Golkar yang selalu mendapat justifikasi karena sebagai partai kekaryaan ya gitu, jargonnya berkarya, ya mereka tidak mungkin berkarya kalau tidak berada dalam pemerintahan. Itu yang saya kira selalu selalu konsisten dilakukan oleh kader-kader Golkar. Makanya mereka selalu memilih bersama dengan penguasa kendati tadinya berada di luar kekuasaan. Begitu juga dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Nah, tetapi pertanyaannya kalau kemudian Jokowi itu yang mengambil alih, apakah Partai Golkar itu kemudian para kader-kadernya itu bisa legowo menerima pengambil alihan Partai Golkar oleh Jokowi? Karena Jokowi kan hanya berkuasa sampai bulan Oktober gitu. Setelah itu yang berkuasa kalau kemudian seperti hasil setidaknya hasil realcon sekarang yang dilakukan oleh KPU dan KPU menetapkan Prabowo Gibran, maka yang berkuasa sesungguhnya adalah Prabowo gitu. Jadi dealnya harusnya tidak dengan Jokowi tapi dengan Prabowo. Nah, dan tapi kita lihat kalau sekarang ini kan tanda tandanya bahwa Jokowi itu masih terus ingin cawe-cawe di pemerintahan. Makanya kemudian dia juga selain menarik Agus Harimurti Yudhoyono masuk ke kabinet, ini juga dia dikabarkan bahkan jelas diakui oleh para politisi, tokoh penting di koalisi 02, Pak Jokowi itu akan tetap memainkan peran yang besar dalam pembentukan kabinetnya Prabowo Gibran ya. Dan kita juga mendengar ada kabar-kabar bahwa Pak Jokowi itu sudah menawarkan kursi kepada PDIP, Nasdem dan juga PKB untuk di pemerintahnya sekarang plus nanti di pemerintahnya Prabowo Gibran. Jadi dari situ bisa kita lihat betapa berkuasanya Pak Jokowi saat ini. Tanda-tanda bahwa Pak Jokowi ingin mengambil alih Golkar itu kan sebenarnya sudah cukup lama, dan tapi belakangan ini makin santer seiring dengan hasil Pilpres dan Pileg 2024. Setidaknya pada bulan Desember misalnya ketika mau berangkat ke Tokyo menghadiri sebuah acara di Jepang, Pak Jokowi itu keberangkatannya menggunakan dasi kuning. Ini beda sekali, biasanya Pak Jokowi itu selalu kalau berangkat menggunakan kemeja putih dan kemudian dasi merahnya. Ini coba kita lihat video ini. Ini kan kontras sekali ya tampilannya antara Pak Jokowi dengan Pak Pratikno dan juga dengan Pramono Anung. Ini Mensekap dan Mensesnek. Kalau yang lainnya Pratikno dan Pramono Anung mengenakan dasi kemeja putih dasi merah, Pak Jokowi menggunakan dasi kuning ya. Dan ketika dia ditanya oleh wartawan, ya waktu itu dia tidak menjawab secara langsung, bahwa dia menyatakan ya apakah ini tanda-tanda bahwa dia sudah nyaman bersama Golkar begitu, atau ada yang lain. Dan waktu itu Pak Jokowi menjawab sambil hanya tertawa saja menjawabnya. Masa nggak tahu?
Dan ini kemudian dikomentari oleh politisi Golkar bahwa, ya ini tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu bersama dengan Golkar. Dan belum lama juga berselang, ketika ditanya oleh wartawan, itu apakah ketika penganugerahan gelar bintang kehormatan atau jenderal kehormatan untuk Prabowo Subianto di Cilangkap, dan ditanya oleh wartawan apakah Pak Jokowi itu akan segera bergabung dengan Golkar atau masuk ke Golkar, Pak Jokowi pada waktu itu tidak membantahnya. Tapi tidak mengiyakan, dia cuma bercanda bahwa setiap hari saya masuk ke istana. Jadi dari sini, Jokowi sama sekali tidak membantah soal itu ya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi dan bahwa Jokowi memang sedang bersiap-siap untuk mengambil alih Golkar. Ini tentu pertimbangannya adalah tentu saja tentang kelangsungan kekuasaan dia di pemerintahan dan bargaining dia dengan Prabowo Subianto. Kalau bargaining Jokowi berarti juga bargainingnya Gibran di pemerintahan, karena sejatinya kan sebenarnya wakil presiden itu hanya ban serep saja, tapi kelihatannya ada tanda-tanda bahwa Jokowi ingin mengubah komposisi ini menjadikan Gibran sebagai wakil presiden yang berbeda dibandingkan dengan wakil-wakil presiden lainnya yang ban serep. Jadi perannya lebih besar dan itu artinya peran Jokowi tetap lebih besar. Nah, ini tanda semakin kuat bahwa dia ingin mengambil alih Golkar itu adalah secara mengejutkan pada pemilu kali ini suara Golkar itu naik sangat signifikan. Sementara Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai calon presidennya suaranya malah turun. Dan ini ada kemungkinan Golkar juga akan bisa mengambil alih posisi ketua DPR karena walaupun suaranya lebih kecil dari PDIP, tetapi kemungkinan suara kursinya bisa saja Golkar lebih tinggi dari PDIP. Nah, soal ini yang kemudian dibantah oleh Erlangga Hartarto bahwa dia tidak punya niatan untuk mengambil alih atau memperebutkan kursi ketua DPR. Tapi dia menyatakan bahwa kita ikuti sesuai aturan saja. Memang sesuai dengan aturan seperti kita pernah bahas, untuk menjadi ketua DPR itu bukan jumlah suara yang menentukan, tetapi jumlah kursi. Jadi kendati katakanlah nanti suara Golkar lebih kecil dari PDIP, tetapi karena jumlah kursinya lebih banyak, maka Golkar bisa mendapatkan posisi sebagai ketua DPR. Nah, ini klaimnya dari Erlangga Hartarto itu sekarang ini mereka ini mendapat perolehan suara yang lebih besar, lebih signifikan maksud saya, di atas 100.000. Jadi targetnya 100.000 tembus dan kemudian ini juga kata dia Golkar itu menang di 15 provinsi. Kalau kita sekarang ini ada 38 provinsi, berarti ya sekitar berapa? 40%, hampir 50%. Golkar itu memenangkan pemilu kali ini, pemilu legislatif kali ini. Dan suara Golkar ini dibandingkan dengan Gerindra lebih tinggi Golkar. Saya kira ini tentu saja membuat Pak Jokowi merasa ya ini karena peran gua gitu ya. Kenaikan itu tidak semata-mata kerja dari Partai Golkar, tapi orang mencurigai ini sebagai dan menduga, bukan hanya menduga dan mencurigai, maksud saya ini adalah kerja Jokowi di balik itu. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita bicara teori kotil efek, harusnya suara partai itu larinya ke Gerindra. Tapi yang terjadi justru larinya ke Golkar, padahal Golkar sama sekali tidak punya calon, ya, tidak punya kandidat dalam Pilpres kali ini. Nah, ini yang kemudian membuat Jokowi merasa tentu dia satu berjasa dan kedua dia punya agenda sendiri. Kenapa dia justru lebih memboost gitu suara partai Golkar. Ini tentu saja juga bagian dari janji dia untuk mengalahkan PDIP. Tapi dia waktu itu tidak mengalahkan, tapi menyebutkannya membuat suara PDIP turun dan itu terbukti. Ya seperti dia katakan kepada Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas pada waktu itu yang sekarang sudah mengundurkan diri. Nah, kalau kemudian Jokowi ini ingin mengalahkan PDIP secara telak, ya nanti Golkar itu harus mendapatkan kursi ketua DPR. Nah, pertanyaannya kalau kemudian target Golkar itu terpenuhi, ya, artinya seperti dikatakan oleh Erlangga Hartarto mendapatkan perolehan suara yang kursi signifikan di atas 100 kursi, kan harusnya tidak ada alasan untuk mendongkel Erlangga Hartarto. Ini kan banyak sekali muncul berita-berita, muncul informasi, muncul rumor bahwa Erlangga itu akan didongkel dari kursi ketua umum dan calon yang dijagokan oleh Jokowi itu adalah Bahlil Lahadalia. Ini salah satu menteri kepercayaan dari Jokowi. Ini tentu mensiasati supaya Jokowi tidak langsung
menjadi ketua umum, tapi dia bisa mengendalikan. Selain Dhanil juga disebut-sebut nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ini yang akan menjadi calon ketua umum. Nah, pertanyaannya kan mengapa Erlangga harus diganti kalau suara Golkar kemudian naik? Nah, tapi tentu ini yang penting diingat, sebenarnya target Golkar itu tidak hanya suara yang naik, sebenarnya berdasarkan amanat Munas harusnya ketua umum partai Golkar itu menjadi presiden atau setidaknya wakil presiden. Dan terbukti kan sekarang ini tidak bisa Erlangga tidak bisa mewujudkan itu. Dia hanya menjadi partai pendukung di koalisi 02 yang mengusung Prabowo dengan Gibran. Tapi mungkin nantinya kalau kemudian Gibran itu di jaket kuningkan, sebenarnya Erlangga Hartarto bisa berkilah bahwa, "Loh, sekarang kan saya sukses dong memimpin Golkar karena bukan hanya suara partai naik signifikan, tapi juga kader kita bisa menjadi wakil presiden." Kira-kira seperti itu. Tapi ini sekali lagi ini berkaitan dengan cara Pak Jokowi itu mengendalikan kekuasaannya ya nantinya, bargaining dengan Prabowo Subianto. Bisa saja kalau kemudian ternyata negosiasi-negosiasi dan kemudian Erlangga Hartarto itu tetap komit untuk berada di bawah kendali Pak Jokowi, ya saya kira mungkin Erlangga Hartarto akan tetap dipertahankan. Tetapi sekali lagi kan mereka orang-orang ini tunduk pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih jadi presiden, karena dia masih bisa memainkan politik sandera politik terhadap para ketua-ketua umum partai politik termasuk Erlangga Hartarto. Tapi nantinya kalau kemudian Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden kan dia tidak bisa memaksakan semacam itu. Jadi saya kira kalau memang Pak Jokowi itu ingin menguasai pemerintahan yang akan datang, ya yang dia harus lakukan dia harus merebut Golkar itu sekarang sebelum dia lengser menjadi presiden. Ini kalau Pak Jokowi yang mau jadi ketua umum yang langsung. Bagaimana dengan ADART yang mengharuskan seorang itu menjadi kader dan pengurus ya selama 5 tahun? Saya kira ini kan persoalan yang sederhana ya. Konstitusi negara saja bisa diubah. Dalam kasus pencawapresan Gibran kan undang-undang pemilunya dan itu juga undang-undangnya itu kan juga diubah begitu ya. Dari usia 40 tahun itu menjadi diakali dengan tambahan norma baru kecuali mereka yang pernah menjadi dan atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Jadi undang-undang sekelas undang-undang bisa diubah apalagi kalau cuma ADART. Jadi itu soal kecil saja. Nah, ini saya kira drama-drama politik ini yang akan mewarnai nanti setelah pengumuman Pilpres dan juga pengumuman hasil dari pemilu legislatif. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau pengamat internasional dari luar negeri pun memperkirakan bahwa setelah pemilu ini nanti maka rivalitas sesungguhnya itu akan terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tinggal adu kuat seperti apa. Dan kelihatannya Pak Jokowi sudah menyiapkan jauh-jauh hari berbagai regulasi yang memungkinkan dia tetap berkuasa. Ya, misalnya salah satu contohnya adalah soal peran dari wakil presiden yang disebutkan di dalam undang-undang RUU daerah khusus Jakarta itu kan yang mengendalikan wilayah aglomerasi Jabodetabek Jur, susah banget ini ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok dan Cianjur, Bekasi dan Cianjur. Ini tingkatannya itu. Ini daerah yang di sumber duit di Indonesia dan itu nanti akan berada di bawah kekuasaannya wakil presiden. Nah, ini dari situ saja kita lihat bahwa Pak Jokowi masih ingin terus cawe-cawe dan nantinya kalau kemudian Pak Jokowi itu bisa menjadi ketua umum Partai Golkar, ya dan kemudian Golkar itu sekarang suaranya kursinya terbanyak di DPR, apalagi kalau kemudian berhasil mengambil alih ketua DPR dan juga wakil presidennya Gibran kemudian menjadi kader dari Partai Golkar, ya saya kira posisinya Pak Jokowi sangat kuat dan mau nggak mau Pak Prabowo itu harus bersaing dengan Pak Jokowi dalam mengontrol pemerintahan. Nah, ini tinggal bagaimana Pak Prabowo nanti setelah jadi presiden, apakah dia masih tetap merasa menjadi murid politiknya Pak Jokowi sehingga dia tunduk pada apapun maunya Pak Jokowi, atau dia merasa no, sekarang saya yang presiden maka saya yang harus mengatur itu. Jadi sekali lagi kalau cuman masalah ADART Golkar itu soal kecil lah, yaitu bukan jadi batu penghalang untuk Pak Jokowi menguasai Partai Golkar. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.